Saya Michael Vender dari Syara Madrid dengan NPM 2412011129. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul tentang tinjauan hukum terhadap kewajiban individu dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kita semua udah tahu sampah rumah tangga itu apa pastinya, yaitu sampah atau limbah yang dari rumah tangga. Kita sendiri sudah pasti menjadi salah satu kontributor terhadap sampah rumah tangga ini. Sampah itu masalah yang sudah menjadi isu atau krisis lingkungan yang kompleks. Selain itu, ini suatu permasalahan yang besar di hukum lingkungan, dimana kalau kita lihat di lapangannya, penumpukan sampah itu sudah terjadi di TPS di Bandar Lampung. Itu udah banyak, praktik pembakaran liar itu udah sering banget. Dan kalau lihat lagi, biasanya ada pembuangan secara sembarangan di saluran air. Itu nggak cuma merusak estetika lingkungan perkotaan di Bandar Lampung, tapi juga itu berkontribusi pada pencemaran air, udara, dan bahkan bisa menjadi sumber-sumber penyakit. Kalau kita udah mengingat skalanya yang seperti ini, rasanya kayak kita nggak bisa lagi ngandelin pada inisiatif pribadi ataupun program kebersihan yang gitu-gitu aja. Jadi kita rasanya kayak perlu suatu payung hukum yang bisa merubah paradigma dalam pengelolaan sampah di masyarakat kita ini, yang lebih menitik beratkan kepada pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan atau reduce, reuse, and recycle. Dan sebenarnya kita udah punya itu payung hukum kita, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini dia menjelaskan tentang tanggung jawab individu-individu dalam pengelolaan sampah. Yang pertama bisa dimulai, saya akan menjelaskan tentang beberapa tentang kewajiban yang individu. Pertama itu untuk yang tanggung jawab warga negaranya, antara lain yaitu tanggung jawab untuk individu sebagai penghasil limbahnya. Dia adalah pemilahan limbah, di mana setiap warga wajib untuk memisahkan limbah domestik mereka, minimal berdasarkan berdasarkan kategori organik atau anorganik. Selanjutnya ada reduksi volume limbah, di mana masyarakat itu memiliki kewajiban proaktif untuk meminimalisirkan produksi limbah, kayak seperti mengurangi menggunakan kemasan sekali pakai gitu. Selanjutnya adalah kewajiban kewajiban memelihara sanitasi, yaitu larangan keras yang diberlakukan terhadap aktivitas pembuangan limbah di lokasi atau waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya ada tanggung jawab hukum untuk pemerintah daerahnya. Yang pertama, kewajiban hukum operasional, di mana dia adalah penyediaan infrastruktur pokok. Ada perumusan regulasi lokal, di mana pemerintah bisa mengembangkan perda yang bisa mengatur tentang retribusi pelayanan dan mekanisme sanksi, serta otoritas perizinan untuk pihak-pihak swasta yang ingin membuang limbah-limbahnya. Terus ada edukasi dan pembinaan, di mana pemerintah itu bisa memberikan sosialisasi untuk mengedukasikan masyarakat tentang kesadaran pemilahan sampah rumah tangga mereka. Terus ada penegakan sanksi juga, di mana bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pemerintah terhadap pelanggar yang dilakukan oleh warga maupun penyedia jasa pengelola limbah, untuk menciptakan efek jerah supaya tidak mengulangi lagi. Tapi di lapangannya kita juga udah tahu pasti, untuk peninjauan sanksinya ini kalau di lapangan kadang kurang efektif dan kurang konsisten. Biasanya orang buang sampah nggak ada tuh yang negor, nggak ada aparat yang negor.
Jadinya orang pada nggak ada efek jerah dan mengulanginya lagi. Selanjutnya adalah beberapa tantangan utama untuk mendorong kepatuhan hukum di larangan membuang sampah ini. Yang pertama tuh ada budaya yang tercampur-campur dan kurangnya kesadaran, karena mayoritas masyarakat kita masih ngelihat pemilahan sampah itu kayak sebagai tugas tambahan yang merepotkan dan bukan kewajiban hukum. Jadi minim edukasi dan sosialisasi ini menghambat lah perubahan perilaku ini. Terus ada infrastrukturnya itu kurang cukup, karena bisa dilihat beberapa infrastruktur dan sarananya kayak TPS yang menumpuk-numpuk, berarti kan itu kurang, itu TPS-nya kurang besar, atau untuk menyimpan limbah-limbah itu sementara itu nggak cukup, dia mungkin terlalu kecil atau jumlahnya sudah terlalu banyak. Juga ada kendaraannya, untuk pengangkutnya alangkah baiknya terdapat kendaraan yang mempunyai teknologi untuk mengangkut untuk mengangkut limbah yang sudah dipilah, karena aneh mungkin rakyat kalau udah dipilah terus nanti dimasukin lagi ke dalam truk tapi dicampur-campur lagi. Selanjutnya adalah anggaran dan teknologi tempat pembuangan akhirnya. Di Indonesia ini sudah melebihi kapasitas, yang TPA yang sudah melebihi kapasitas itu udah banyak dan masih gunain sistem pembuangan yang open dumping, itu pembuangan terbuka. Pemerintah daerah sendiri sering kekurangan anggaran untuk membangun TPA yang modern dan ramah lingkungan. Jadi ini salah satu hambatannya. Dan yang terakhir itu ada penegakan hukumnya yang lemah. Seringkali petugas itu yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menegur, dia merasa kayak males dan nggak ada konsistensi untuk penegakan sanksinya. Jadi kayak ngebuat norma hukum pengelolaan sampah itu nggak ada nimbulin efek jerah sama sekali, dan akhirnya rakyat yang sering buang sampah sembarangan malah mengulanginya lagi. Itu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya izin pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.